bertanya Ustadz, berapa lamakah seorang suami diperbolehkan mendiamkan istri dan apakah boleh ketika jarak sedang berjauhan mendiamkan istri ataukah hanya boleh mendiamkan saat satu rumah saja? Ya hadirin yang Allah muliakan, eh, yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa pada dasarnya kita tuh nggak boleh mendiamkan sesama muslim jika itu berkaitan dengan urusan dunia. Jika itu berkaitan dengan urusan dunia atau masalah pribadi, lebih dari 3 hari, itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha atau fawqa thalathi layal. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ka'ab ini pengecualian, ini anomali, karena maslahatnya bukan berkaitan dengan dunia. Ini maslahat untuk Ka'ab, untuk kebaikan Ka'ab. Jadi kalau maslahatnya akhirat, syar'i, mendidik, merubah, atau ada pertimbangan menjaga agar tidak salah paham dan seterusnya, kita boleh mendiamkan. Dan itu ada pembahasan khusus. Sebagaimana kita boleh mendiamkan istri kita dalam rangka mendidik istri kita, dalam rangka mencari solusi, bukan emosi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madaji', dan diamkan istrimu di tempat tidur. An-Nisa ayat 34. Pertanyaannya, kalau istri atau kalau Ka'ab, berapa lama? Jawabannya tergantung maslahat. Selama mendiamkan itu efektif. Berbeda kalau masalah duniawi. Kalau kita sebel secara personal, punya masalah secara personal, atau kita kecewa atau ada urusan duniawi, maka tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Dan itu hebatnya Islam. Islam mengakomodir sisi humanis kita. Kita nggak semua orang kayak Nabi SAW. Mungkin kita harus mengekspresikan dengan mendiamkan. Oke, tapi 3 hari ya. Selebihnya itu syaitan. 3 hari itu manusiawi, wajar. Orang malas bicara, malas komunikasi, wajar. Tapi 3 hari. Selebihnya itu syaitan. Nah, kenapa Ka'ab 50 hari sekali lagi? Nabi nggak benci sama Ka'ab. Para sahabat lihat, begitu Ka'ab diterima tobatnya, semua senang, semua lari. Ada yang naik kuda. Ini menunjukkan bahwa mendiamkan atau menghajar ini, menghajar ya, bukan menghajar, menghajar. H besar, jim, ra, hajar. Menghajar dalam kasus Ka'ab atau kasus istri, ini untuk kebaikan Ka'ab, untuk kebaikan istri, biar berubah, biar tahu ini salahnya serius loh, gitu loh. Nah, sampai kapan? Sampai maslahat. Makanya kata ulama, kenapa 50 hari? Karena kalau lebih dari 50 hari, kata sebagian para ulama, itu sudah kontraproduktif. Ini bisa berbalik. Orang tuh udah benar-benar titik nadir, udah pas udah. Tapi nggak semua orang bisa disamakan dengan Ka'ab. Ada mungkin orang cuma 10 hari, 15 hari. Oh, kalau nggak hancur deh. Makanya orang yang mau mendiamkan bukan main asal-asalan. Dia harus tahu siapa yang dia diamkan. Dia harus tahu kemampuan orang yang dia diamkan. Kemampuan menangkap pesan dan sampai berapa lama orang itu bertahan. Karena kalau misalnya tidak diperhitungkan, bahaya. Kita diamkan istri
sedangkan kita nggak ngerti istri kita nggak bisa membaca istri kita nggak tahu kemampuan dan daya tahan istri kita, lalu didiamkan lama, oh bisa berbalik, bisa selingkuh tuh istri, bisa hancur-hancuran, bisa memperkeruh suasana, dia bicara sama semua pihak. Padahal pesan kita bukan itu. Pesan kita biar dia ngerenung seterusnya. Dia nggak kuat, kita dia bicara sama banyak pihak. Akhirnya orang tuanya terlibat, ayahnya terlibat, omnya terlibat, marah sama kita. Wah, kalau udah berkaitan sama dua keluarga besar, bisa jadi cerai itu jamaah. Makanya untuk mendiamkan istri, itu harus pakai fikih. Tujuan mendiamkan istri dalam An-Nisa 34 itu untuk merubah, untuk mendidik. Bukan untuk melampiaskan. Melampiaskan emosi hanya 3 hari. Lebih 3 hari nggak boleh. Adapun untuk merubah, untuk maslahat, sebagaimana hadis Ka'ab dan An-Nisa 34, maka itu dikembalikan kepada maslahat. Wallahu ta'ala bisawab.